Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di podcast Manajemen Strategis. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan mengevaluasi perusahaan di dalam sumber dayanya dan tingkat kompetisinya. Nah, tujuannya apa kita mau pelajari ini? Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana mengatur strategi yang terbaik. Kemudian yang kedua, kita melihat kondisi dalam suatu perusahaan, baik itu secara kekuatannya, tingkat kompetitifnya maupun kelemahannya, sehingga itu bisa diantisipasi. Kemudian melihat bagaimana peluang dan ancaman yang bisa dimanfaatkan dari pesaing. Kemudian menjelaskan terkait dengan tingkat kompetitif dari rival atau pesaing. Nah, di sini saya akan berikan sebuah bagan ya, gambar terkait dengan identifikasi komponen di dalam mengatur suatu strategi. Bisnis strategi terdiri dari beberapa key functional strategies. Yang pertama dari strategi teknologi R&D, kemudian supply chain management strategies, kemudian terkait dengan production, marketing strategis, kemudian teknologi information strategis, HR strategis, sampai kepada financial strategis. Jadi 7 komponen ini penting untuk bisa membuat bisnis strategis menjadi suatu action plan di dalam manajemen dan single bisnis. Nah, di dalam bisnis itu kita dihadapkan dilema ya, beberapa strategi. Kita mau strategi yang biayanya rendah atau kualitas barang yang tinggi. Akan berisiko juga dengan biaya yang tinggi. Nah, sehingga penting untuk melihat bagaimana bagian-bagian tersebut di dalam menyusun strategi. Nah, di sini teman-teman yang sudah familiar ya terkait dengan SWOT, melihat kemampuan dan kekuatan dari perusahaan, kelemahannya, peluang sampai ancaman. Nah, terkait dengan tipe dari suatu perusahaan terdapat 2 hal, tangible resources atau sumber daya nyata dan sumber daya yang tidak nyata. Ini penting ya teman-teman ya. Yang pertama fisik, sumber daya fisik itu dari tanah, lokasi, kemudian terkait dengan toko kalau ada, pabrik, kemudian aset-aset yang nyata. Kemudian financial resources bisa terkait dengan kas atau setara kas, kemudian juga surat berharga dan lain sebagainya. Teknologi bisa hak cipta, hak paten, dan proses berkaitan dengan teknologi. Organization resources bisa dari struktur organnya. Kemudian intangible resources itu lebih kepada menganggap sumber daya karyawan itu merupakan aset dari perusahaan, karena dia sudah memiliki pendidikan, sudah memiliki pengalaman, memiliki kualitas di dalam mengerjakan suatu pekerjaan, sehingga ini merupakan aset dari suatu perusahaan. Kemudian brand itu berkaitan sama merek, nama merek kayak gitu. Kemudian reputasi dari perusahaan. Oh, kalau misalnya kita bilang Indomie kayak gitu ya, Indomie itu ya enak kayak gitu ya, seleraku dan lain sebagainya. Kemudian relationship itu lebih kepada bagaimana kerjasama antar karyawan maupun antar perusahaan, sampai pada company culture. Oke, ini terkait dengan representatif company value chains. Oke. Ada beberapa ya, dari supply chain management, operation, distribution, sales, marketing, service, sampai menghasilkan profit margin. Nah, ini ada supportnya ya, terkait dengan cost juga, dari R&D, teknologi, and system development, HR, sampai general administration. Baik, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.